Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah memberikan nikmat karunia serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat ma'asalam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yaitu ajaran agama Islam. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan sedikit materi pembelajaran mengenai akhlak, khususnya yaitu akhlak birrul walidain. Siapa yang tahu apa itu arti dari birrul walidain? Ya, betul. Birrul walidain yaitu artinya berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalian di rumah pasti memiliki kedua orang tua. Ya, entah itu orang tuanya masih utuh, masih hidup dua-duanya, ataupun mungkin ada dari kalian yang orang tuanya sudah meninggal salah satunya. Yang penting kalian di rumah pasti memiliki orang tua. Apabila anak-anak bertanya kepada Ustadz, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Maka jawabannya Ustadz adalah kita harus berbakti kepada orang tua karena Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua melalui Al-Quran maupun melalui Al-Sunnah, seperti itu. Selain itu, melalui perantara orang tualah kita dilahirkan di bumi ini atau di dunia ini. Jadi kalau kita tidak mempunyai orang tua, tidak mungkin kita bisa hidup di dunia ini, karena kita lahir pasti melalui rahim seorang ibu. Jadi ada peran orang tua di dalam kelahiran kita, seperti itu. Maka dari itu kita sebagai seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Bayangkan kalau kalian melihat seorang ibu yang sudah mengandung mulai dari usia 1 bulan sampai usia 9 bulan. Bayangkan kalau usia kandungannya itu sudah menginjak 6 bulan ke atas, yang perutnya itu sudah semakin besar, ya, kalau jalan itu sudah susah, apalagi kalau tidur. Mungkin di rumah yang sudah punya adik, adiknya dulu masih di dalam kandungan, ya, pasti tahu gimana susahnya, ya, seorang ibu dalam mengandung seorang anak tersebut. Ingatlah anak-anak, kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita. Lebih-lebih kita harus menghormati ibu kita. Kenapa? Karena ibu kita lah yang mengandung kita selama 9 bulan. Dan saat melahirkan kita, ibu kita itu bertaruh nyawa. Kalian pernah lihat kisahnya ya kan? Kadang bayi yang dilahirkan itu selamat, tetapi ibu yang melahirkan meninggal dunia. Jadi kadang ada dua pilihan, kata dokter, ini yang mau diselamatkan itu anaknya atau ibunya. Pasti seorang ibu berkata, selamatkanlah saja anakku, itu adalah yang lebih utama. Itu merupakan salah satu contoh kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah satu sahabat. Sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti?
pertama kali? Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu sahabat tersebut mengulangi pertanyaannya sebanyak 3 kali dan jawaban Rasulullah tetap sama, yaitu kepada ibumu. Barulah pertanyaan selanjutnya Rasulullah menjawab, bapakmu. Jadi intinya yang harus kita hormati itu adalah ibu dan ayah. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang pertama adalah yaitu sopan santun dalam berbicara. Memperhatikan pemakaian kata-kata ketika berbicara dengan orang tua adalah sesuatu yang harus dilakukan. Berbicara dengan penuh sopan santun dan dengan ucapan yang mulia. Jangan mengatakan dan jangan pernah menghardik kepada orang tua. Maksudnya, apabila kalian diminta sesuatu oleh orang tua, langsung laksanakan. Jangan membantah ataupun menolak perintah tersebut. Ya. Dan kalau berbicara kepada orang tua itu harus menggunakan bahasa yang sopan. Kalau bahasa Indonesia ya gunakan bahasa Indonesia. Kalau kalian di rumah menggunakan bahasa Jawa, gunakan bahasa Jawa yang halus. Jangan menggunakan bahasa Jawa yang kasar. Karena apa? Karena sesuatu perkataan yang kasar itu bisa menyinggung perasaan orang tua. Ingat, perasaan orang tua itu harus selalu kita jaga. Jangan sampai kita sakiti dengan perkataan kita yang kasar kepadanya. Selanjutnya, cara yang kedua agar kita bisa berbakti kepada orang tua adalah taat kepada kedua orang tua kita. Usahakan kita selalu menuruti perkataan kedua orang tua kita. Kecuali kalau misalnya orang tua kita itu menyuruh ke hal-hal yang kurang baik. Tetapi jarang orang tua menyuruh kita kepada hal-hal yang kurang baik. Kalau misalnya ada orang tua yang menyuruh ke hal-hal yang kurang baik, kita bisa menolaknya. Tetapi tetap harus menggunakan bahasa yang sopan. Kalau kita diperintahkan untuk sesuatu hal yang baik, maka kita harus melaksanakannya. Kenapa? Kalau kita melaksanakan, otomatis hati orang tua kita juga bahagia. Karena kita taat kepada perintah kedua orang tua kita. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita bisa bersikap lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Jangan bersikap sinis atau kasar terhadap orang tua kita. Apalagi kalian membentak orang tua. Itu malah sangat menyakiti perasaan orang tua. Itu dosa. Membuat hati orang lain tersakiti itu adalah merupakan sebuah dosa. Apalagi kita menyakiti perasaan orang tua kita, itu malah tidak boleh. Apabila orang tua kita melakukan sebuah kesalahan misalnya, janganlah kita menyalahkannya. Namanya manusia pasti memiliki khilaf ya, atau ketidaksengajaan. Kita sebagai anak tetap harus bisa menerimanya. Kalau kita mengingatkannya, tetap harus diingatkan dengan bahasa yang sopan. Gunakan bahasa yang halus sehingga tidak menyakiti perasaan orang tua. Selanjutnya, cara kita berbakti kepada orang tua yaitu dengan selalu menjaga nama baik dan harta orang tua. Maksudnya menjaga nama baik keluarga di sini. Sebagai anak, adab yang baik terhadap orang tua adalah dengan berkelakuan baik untuk menjaga nama baik orang tua dan membuktikan bahwa mereka tidak mendidik kita dengan sia-sia. Contohnya, kalau kalian ke sekolah, itu juga harus sungguh-sungguh. Kalian harus disiplin saat di sekolah, masuk tepat waktu, selalu mengerjakan tugas, tidak ramai saat pelajaran. Kenapa? Karena kalau sikap kalian disiplin, rajin, itu merupakan salah satu contoh atau sikap yang diajarkan orang tua kalian selama di rumah. Tetapi kalau kalian di rumah rajin, tetapi kalau di sekolah tidak rajin, maka nanti suatu saat ustadz-ustadzah menginfokan kepada orang tua kalian di rumah bahwasanya kalian saat di sekolah itu misalnya nakal,
tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau saat pelajaran selalu ramai. Nah, itu juga sama halnya dengan menjelekkan nama keluarga. Itu juga membuat malu kedua orang tua kita di rumah. Karena apa? Karena orang tua kalian dipanggil ke sekolah. Dipanggil ke sekolah itu bukan karena sesuatu yang baik yang telah kalian lakukan di sekolah, tetapi karena sesuatu yang kurang baik yang kalian lakukan di sekolah. Jadi kalau di tempat lain selain di rumah, tetap berperilakulah baik. Karena perilaku kalian itu juga menjaga nama baik keluarga kalian. Oke, selanjutnya cara berbakti kepada orang tua yaitu dengan meringankan beban orang tua. Bantulah orang tua kalian di rumah kapanpun tanpa harus diminta. Jadi kalau misalnya ibu kalian sedang memasak, kalian di rumah bisa membantu, silakan dibantu. Setelah kalian makan bersama keluarga, piringnya ditaruh di tempat cuci piring, kalianlah bantu untuk mencuci piring. Kalau misalnya di rumah kalian itu ada seorang pembantu, minimal kalian bisa merapikan tempat tidur kalian sendiri. Cara berbakti kedua orang tua yang selanjutnya yaitu selalu meminta izin, nasihat, dan bimbingan kepada kedua orang tua kita. Jika perlu, kita selalu bisa meminta nasihat dan saran kepada orang tua, serta usahakan selalu berunding dan bermusyawarah mengenai hal apapun yang membutuhkan pertimbangan orang tua. Bimbingan orang tua berguna untuk mencegah kita mengambil keputusan yang salah. Jadi kalau misalnya kalian punya masalah, ceritalah kepada kedua orang tua kita. Jangan kalian pendam sendiri. Selanjutnya cara berbakti kepada orang tua yaitu dengan cara memuliakan kedua orang tua kita. Memuliakan kedua orang tua ketika masih hidup dengan menjunjung tinggi peran mereka dalam hidup kita sangat penting. Juga dengan cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dengan cara selalu mendoakannya. Mungkin di rumah ada orang tuanya yang sudah meninggal, mungkin ada ayahnya yang sudah meninggal ataupun ibunya yang sudah meninggal. Jadi kita bisa memuliakannya dengan cara selalu mendoakannya, selalu mengirimkan doa kepadanya. Kenapa? Karena doa anak soleh dan doa anak solehah itu yang ditunggu orang tua kalau sudah meninggal. Selanjutnya cara berbakti kepada orang tua yaitu menghindari membantah dan menyalahkan orang tua. Walaupun misalnya kita tidak sependapat dengan orang tua kita, jangan sampai terkesan kita membantah dan menyalahkan orang tua. Gunakan kata-kata yang baik untuk menunjukkan perkara yang sebenarnya kepada mereka, agar permasalahan kita itu bisa dipahami dengan orang tua kita. Dalam berbicara selalu ingat peran ayah dalam keluarga dan selalu ingat peran ibu di dalam keluarga. Selanjutnya cara berbakti kita kepada orang tua yaitu dengan selalu menghormatinya. Menghormati di sini artinya apabila misalnya ada orang tua kita sedang duduk di bawah, kita mau melewati kedua orang tua kita, kita harus membukukan badan, bilang permisi seperti itu. Selanjutnya, kalau misalnya orang tua kita itu duduk di bawah, jangan sekali-kali kita duduk di atasnya, ya, atau duduk di tempat lebih tinggi dari tempat duduk orang tua kita tersebut. Kenapa? Karena itu tidak sopan. Jadi minimal kita duduk itu sejajar. Jangan sampai kita duduk itu di atas tempat duduknya orang tua kita. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu kita harus memiliki sikap rendah hati. Ketika sudah mencapai kesuksesan, kita sudah sukses, misalnya kita sudah dewasa, kita sudah bekerja, kita sudah mendapatkan penghasilan yang lebih dari cukup, sadarilah bahwa itu semua kita dapatkan berkat peran orang tua dalam mendidik dan mengantarkan kita menjadi orang yang sukses. Jangan sampai kita menjadi tinggi hati dan terbuai kesuksesan sehingga bersikap sombong kepada orang tua. Janganlah, kalau kita sukses, orang tua kita harus kita
bahagiakan. Selanjutnya, jangan pernah mencela dan berbohong kepada kedua orang tua. Hindarilah berbohong kepada orang tua dan usahakan selalu berkata jujur kepada mereka. Orang tua berusaha mencari cara mendidik anak yang baik. Satu diantaranya selalu mengajarkan anak-anak tidak berbohong. Maka kita pun harus mengusahakan untuk selalu berkata jujur kepada orang tua. Baiklah, yang terakhir yaitu cara kita berbakti kepada orang tua, yaitu kalau kita mempunyai sebuah permintaan, kita harus memintanya dengan halus, jangan memaksa. Peran keluarga di dalam pendidikan kita yaitu melalui orang tua, yang salah satu perannya untuk membentuk pribadi anak menjadi santun dan lemah lembut. Karena itu, jika kita mengingat sesuatu, mintalah dengan menggunakan kata-kata yang halus dan lembut. Ucapkan terima kasih jika mereka memberikan apa yang diminta, dan jangan terlalu banyak meminta serta menuntut hal yang sulit mereka penuhi. Kita sebagai anak harus mengetahui kemampuan orang tua kita. Jangan terlalu memaksakan. Kalau misalnya kita ingin punya mainan yang bagus, tetapi orang tua kita belum sanggup untuk membelikannya, jadi jangan terlalu dipaksa, karena hal tersebut bisa membebani pikiran orang tua kita. Nanti kalau orang tua kita pikirannya terbebani, nanti sakit. Nanti kalau sudah sakit, siapa yang susah? Kalian sendiri, ya kan? Orang tua kalian ada di rumah sakit, di rumah tidak ada yang merawat kalian, jadi nanti kalian sendiri yang susah. Jadi mintalah sesuatu itu dengan lemah lembut dan sesuai dengan kemampuan kedua orang tua kalian. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kita sebagai anak harus selalu berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena tanpa orang tua kita tidak bisa dilahirkan di dunia ini, dan tanpa orang tua kita tidak bisa menjadi manusia yang sukses. Ingat, doa orang tua itu adalah yang utama. Jadi kalau kita mau melaksanakan suatu kegiatan apapun, mintalah doa kepada orang tua. Mau berangkat ke sekolah, salim kepada kedua orang tua, ucapkan salam saat berangkat kepada kedua orang tua. Pulang sekolah juga begitu, sampai rumah salam, habis itu cium tangan kedua orang tua kita. Itu adalah salah satu sikap berbakti kepada orang tua. Insya Allah kalau kita selalu membahagiakan kedua orang tua kita, maka kehidupan kita di dunia maupun di akhirat akan dibahagiakan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja sedikit materi yang bisa Ustadz sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa Ramadan untuk bulan ini. Mudah-mudahan puasa kalian berjalan lancar sampai di akhir Ramadan, sampai bertemu di hari raya Idul Fitri. Amin, amin ya robbal alamin. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.